Tapi kalau sampai 44 triliun tuh apa yang dia beli? Penggaris, pulpen, map, box file. Merek apa Mbak Yu? Fotokopian ditiadakan, digital aja. Kirim PDF via WA atau email, rapat via Zoom atau di ruangan kantor. Gak perlu rame-rame, gak perlu snack, air putih dari dispenser saja. Udah hemat triliunan se-Indonesia, kata bukan wakil rakyat. Yang jelas alat tulis kantor tadi tuh dipotong 90%. Aku setuju tuh Mbak Yu. Kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Iyalah, untuk apa lah seremonial tuh? Rakyat ini udah susah sekarang Mbak Yu. Rapat, seminar dan sejenisnya itu dipotong tuh Kajian dan analisis dipotong 51%. Welcome to salurane Mbak Yu sing asli. Monggo rek. Selama ini pemerintah habiskan 44 triliun buat beli ATK, alat tulis kantor, mau dipangkas 90%. Belanja alat tulis kantor ATK menjadi pos anggaran paling besar untuk dihemat pengeluarannya oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2024 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Lewat instruksi tersebut, Prabowo berencana melakukan penghematan besar-besaran untuk anggaran negara tahun ini hingga sebesar 306 triliun, sekitar 256,1 triliun, diantaranya yang akan dipangkas dari belanja kementerian dan lembaga. Di dalamnya, dia memberikan daftar 16 item belanja yang harus ditinjau ulang dan dihemat dalam surat yang dilihat pada Selasa 28 Januari 2024. Pos belanja alat tulis kantor menjadi yang paling besar untuk dilakukan efisiensi hingga mencapai 90% dari anggaran awal. Alat tulis kantor sampai 44 triliun. Dia ini beli alat kantor, beli apa benda Mbak Yu? Sekarang nih di Indonesia tuh lembaga-lembaga tuh banyak. Dinas-dinas di Indonesia ini juga banyak apalagi yang di bawah-bawahnya tuh lebih banyak. Tapi kalau sampai 44 triliun tuh apa yang dia beli? Penggaris, pulpen, map, box file. Merek apa Mbak Yu? Jangan-jangan beli produk Genia lah Produk Genia nih tak semahal itu Mbak Yu masalahnya. Jadi belanjaan yang nak dipangkas dengan pemerintah itu belanjaan apa aja Mbak Yu? Yang jelas alat tulis kantor tadi tuh dipotong 90%. Aku setuju tuh Mbak Yu. Kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Iyalah, untuk apa lah seremonial tuh? Rakyat ini udah susah sekarang Mbak Yu. Rapat, seminar dan sejenisnya itu dipotong tuh Kajian dan analisis dipotong 51%. Diklat dan bimbingan teknis dipotong 21%. Kesian lah orang yang bimbingan teknis nih tak dapat anggaran. Percetakan dan souvenir itu dipotong 75%. Oh, berarti ini banyak markup nih Mbak Yu. Kendaraan, sewa-sewa gedung itu dipotong 73%. Lisensi aplikasi itu dipotong juga tak Mbak Yu? Oh, software tuh itu dipotong tuh 20%. Jasa-jasa konsultan dipotong juga tak Mbak Yu? Dipotong 45%. Pemeliharaan dan perawatan tuh dipotong nggak Mbak Yu? Dipotong tapi hanya 10%. Perjalanan dinas nih Mbak Yu, kira-kira dipotong tak Mbak Yu? Dipotong 53,9%. Belanja infrastruktur dipotong nggak Mbak Yu? Dipotong 34,9% dipotongnya. Semoga dengan pemotongan ini Indonesia bisa dapat banyak anggaran. Emangnya kalau ada banyak anggaran kenapa Ya mungkin mampu menciptakan lapangan pekerjaan Mbak Yu. Lah bukannya Indonesia selama ini tak mampu menciptakan lapangan pekerjaan? Ya makanya orang Indonesia kan banyak masuk haram ke Malaysia. Yaitu karena ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya dipotong Mbak Yu anggaran-anggaran itu. Jadi apa kata netizen Fufafa nih tentang pemotongan anggaran nih Ditjen pajak waktu audit pembukuan nggak merasa curiga, biaya besar gitu, kata Mindfulness. Dijawab sama Naga Kuning, mereka semua kerjasama, haram halal urusan belakang. Dijawab lagi dengan Ricci, pemeriksaan BPK dan BPKB kalau laporan keuangan rapi, bagus nihil tanpa temuan predikat WTP. Semua itu bisa dibuat oleh mereka yang diperiksa. Dijawab sama Yu Prasetyo, benar, cuma takut makan daging B2 aja karena haram, tapi soal fulus halal semua. Daging B2 maksud kau babi Mau hemat tapi kabinet paling rame sejagat. Itu dulu yang dipangkas toh isinya menteri titipan Mulyono semua, nggak kerja semuanya itu, kata Banana Firza. Nggak semua titipan Mulyono, banyak juga menteri yang kerja. Baru kemarin kebuka di Jabar, pajak kendaraan per tahun 8 triliun dipakai buat kebutuhan jalan, kurang dari 1 triliun. Sisanya kemana Pak? Kata Farid Garanung. Itu yang aneh tuh, di Jabar pajak kendaraan sampai 8 triliun, padahal jalannya masih bolong-bolong. Mantap Pak Prabowo, fakta di lapangan ATK cuma jadi lahan basah, kata manusia biasa. Dijawab
Dijawab sama Calvin, bukan basah lagi tapi lahan banjir. Jujur aja gampang banget buat korup di ATK. Dijawab lagi dengan negara Odin. Yes, benar banget. Sekarang semua pakai komputer dan printer. Terus kocaknya, itu komputer mereka speknya itu kelas pro gamer, tapi cuma buat ketaka-ketiki. Dijawab lagi sama Yudia, rapa-rapa di hotel, studi banding sama ulang tahun. Dijawab lagi sama koruptor adalah Dajjal. Jangan lupa, perdi DPR yang dilakukan 22 hari kerja lebih banyak di lapangan juga menjadi salah satu beban negara. Kalau mau nginap di Oyo aja satu kamar berdua, ngapain nginap di hotel bintang? Mau apa harus nginap di hotel bintang? Pesan pijet atau mainan micet? Ini nampaknya rakyat Indonesia ini semakin kritis ya. Kalian itu tunjangan DPR MPR sekalian DPRD. Masalahnya pada nggak bisa kerja, borosin uang rakyat aja, kata Diswan. Dijawab sama sandico.id. Udah, itu loh uang transportasi dinas, terjun ke masyarakat juga buat pencitraan aja nanti. Tapi nanti nih Ce, fotokopi KTP tetap ada tak Ce? Karena birokrasi di Indonesia nih, apa-apa nak ngurus apa-apa pun pakai fotokopi KTP. Sekalian uang pensiun DPR dan MPR diganti aja jadi pesangon, kata Bram Stoker. Dijawab sama Yustika, cuap-cuap bentar pulang malah bawa oleh-oleh. Kalau pesangonnya DPR pasti besar dong, nggak mungkin lah sedikit. Fotokopian ditiadakan, digital aja, kirim PDF via WA atau email, rapat via Zoom atau di ruangan kantor. Nggak perlu rame-rame, nggak perlu snack, air putih dari dispenser saja. Udah hemat triliunan se-Indonesia, kata bukan wakil rakyat. Dijawab lagi sama Julkivian, seminar di puncak supaya adem. Dijawab sama Yudi, sudah sejak tahun 2022 kok sistem persuratan di pemerintah memakai aplikasi Srikandi milik LAN RI. Tapi setidaknya kerja pemerintah tuh harusnya semakin baik, bukan semakin buruk. Tiap rapat di hotel mewah, makannya prasmanan plus souvenir mewah, kata Ranita Firdaus. Dijawab sama Naga Kuning, seperti negara ini mereka yang punya. Kan dah dipotong tuh anggaran tahun ini, souvenir dan percetakan 70%. ATK sama dengan anggaran terindikasi korupsi, kata Winaru. Dijawab sama Zul, anggaran tertentu korupsi. Dijawab lagi sama Yuanita, anggaran tetap korupsi. Buat korang warga Malaysia nyebut ATK tuh apa? Kalau ke Indonesia nyebutnya tuh alat tulis kantor. Macam kertas, buku, alat-alat tulis tuh kami sebutnya alat tulis kantor. Kalau Kak Malaysia apa? Coba komen kat bawah. Mantap Pak Prabowo, semenjak Menteri Keuangan di bawah pengawasan langsung presiden jadi pangkas, kata Leven Servering. Iya, kalau bisa semua kementerian nih harus lapor dulu sama Pak Prabowo. Lagian lucu, gembor-gemborin apa-apa berbasis digital seremonial masih offline, rapat seminar masih offline, kan kocak, kata Diki ISKN. Berubah itu nggak instan, kata Chandra. Dijawab sama Yotam Lase, sok-sok digital mau ngurus berkas apa-apa masih minta fotokopi KTP. Dijawab sama Diki, nah makanya padahal kita udah beralih ke KTP elektronik dari tahun kapan coba? 2009. Realisasinya 2011 atau sampai 2012. Udah lebih dari 10 tahun tapi nggak ada perubahan, kan kolot namanya. Iya, aku pun heran, katanya KTP elektronik atau digital, tapi apa-apa nak ngurus apa-apa semuanya pakai fotokopi KTP. Lah selama ini anggaran ATK itu yang dipakai menjamu bos-bos pusat ketika kunjungan ke daerah. Sekarang kalau dipangkas, jangan minta dijamu lagi. Pakai aja itu SPPD dan uang makan sendiri. Jangan minta makan malam dan oleh-oleh, kata Falarman. Tapi oleh-oleh itulah yang dicari setelah pulang dari perjalanan dinas atau seminar. Sebenarnya nggak ribet sih, justru sudah terlalu sistematis korupsi di Konoha ini. Sekarang mau dipangkas anggaran kementerian pun buat apa? Anak-anak aja pasti sudah bisa tebak kok, kata Falarem. Ikut aja lah apa kata Pak Prabowo tuh, kalau udah dipotong, potong aja. Pak Prabowo orangnya sangat detail, dari dulu selalu bilang banyak kebocoran yang bisa jadi celah. Inilah salah satunya yang jarang terlihat, kata Barbie X Sky. Pak Prabowo nih belum setahun dia menjabat, kita tengok aja lah kinerja dia macam mana. 10 tahun yang lalu juga begitu, pemangkasan anggaran penghematan di tengah jalan udah pada lupa, kata Yoyo Sigma. Dijawab lagi sama Yoyo Sigma, tahu-taunya utang dah menggunung. Dijawab lagi sama F. Siam Putra, lah utang negara yang bayar emang siapa bang? Pejabat?
anggota DPR, presiden, apa lu? Kalau gue sih sebagai pegawai swasta diperes mulu gaji buat bayar pajak ke negara. Tahu buat apa pajak gue? Soalnya nggak balik jadi fasilitas yang gue nikmatin. Perumahan gue rusak kagak bener-bener bertahun-tahun, kata Siam Putra. Dijawab lagi sama Yo Sigma, biarin aja, nggak usah terlalu ditanggapin bang. Banyak masyarakat Indonesia nih sekarang yang resah, udah bayar pajak tapi tak bisa menikmati layanan atau fasilitas yang dikasih sama negara. Rapat ke Bali sama keluar negeri dihapus juga, boleh tuh, kata Aldedi Maulida. Dijawab sama rakyat di Brata, DPR itu yang paling penting sering kunjungan kerja ke luar negeri. Sekarang kalau engkau nak perjalanan dinas ke luar negeri, engkau harus lapor dulu sama Pak Prabowo. Paling yang teriak pihak ketiga, khususnya yang sudah V di muka, kata Devais. Nah itu kong kali kongnya aku tak tahu tuh macam mana. Nggak bisa foya-foya lagi deh kacian, cuman bisa duduk cantik di belakang meja selama 5 tahun ke depan. Dijawab sama I love you so much, duduk diam terima gaji. Kita kan tak tahu nih macam mana. Siapa tahu nanti 2026 anggaran tuh cukup, lebih-lebih pula, kita kan tak tahu. Mending bikin pabrik ATK sendiri biar bisa sekalian supply buat anak-anak sekolah, kecuali kalau mereka niatnya lain, kata Likestar. Oh, kalau nak bikin perusahaan-perusahaan ATK, belajar sama BUMN yang udah bangkrut. Di Indonesia nih BUMN udah banyak yang bangkrut. Anggaran gak guna, mending kerja, gak usah ngurusin anggaran, kata Ryu. Dijawab sama Guna, mending jadi petani, suruh bantu rakyat buat tanam-tanaman biar produksi daripada belanja gak jelas. Tapi ini sekarang nih kan anggaran negara, kita warga Indonesia wajib tahu. Telah rusak, serusak-rusaknya di segala bidang, kata Wigyu. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia harus kontrol penuh kinerja pemerintah saat ini sampai ke depan. Efek utang melimpah, rezim lama-lama yang dikorbanin, ya kita-kita, kata Rio. Makanya kalau ndak mau jadi korban, pantau terus kinerja pemerintah. Digitalisasi sama dengan kampret, kata oke aja. Mau bikin bukit algoritma tapi apa-apa harus ngurus pakai fotokopi KTP. Sumpah dulu gue pilih Prabowo, nggak ngarep bakalan ada terobosan seradikal kayak gini. Jadi bangga sama pilihan sendiri. Oke gas pak, lanjutkan, kata Patur. Ini kan Pak Prabowo menjabat belum sampai setahun. Kita tengok dulu kinerja Pak Prabowo macam mana. Semangat sapu-sapu Pak Prabowo, kata Felicia. Yang penting pemerintah jangan korupsi aja. Dan secepatnya sahkan undang-undang perampasan aset. Majulah Singapura.